Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan kakak Sabrina Nuraini Hidayat. Kali ini kakak akan memberikan materi kepada kalian tentang IPA, yaitu tema 2 subtema 2 kelas 4 tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kalian pasti tidak asing lagi kan apa itu sumber daya alam? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum dimulai pelajaran. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, silakan, selamat menikmati. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia pada alam yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda hidup maupun benda mati yang berada di bumi, yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam bisa saja habis diolah manusia. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Apa sih sumber daya alam hayati dan non-hayati itu, Kak? Yuk kita bahas satu persatu sesuai dengan pemanfaatannya. Sekarang kita menuju sumber daya alam hayati, hewan. Nah, hewan ini juga dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu peternakan dan perikanan. Sumber daya alam hewani bisa binatang liar atau hewan yang telah dibudidayakan. Pemanfaatan dapat sebagai penolong manusia, pekerja berat seperti kerbau dan kuda, atau sebagai sumber makanan seperti unggas dan ternak. Untuk menjaga kontinuitas, terutama untuk spesies yang terancam punah nih anak-anak, kita bisa membuat suaka marga satwa atau konservasi in situ dan ex situ. Kadang itu juga harus dilaksanakan ya. Pelestarian konservasi dilakukan di habitat asalnya, sedangkan konservasi ex situ pelestarian dengan memindahkan hewan dari habitat mereka ke tempat lain. Nah, untuk peternakan sapi, kita bisa manfaatkan susunya untuk kita olah menjadi kebutuhan sehari-hari. Begitu ya anak-anak. Kemudian perikanan. Pada perikanan kita bisa olah ikan tersebut menjadi makanan sehat kita, seperti sarden atau ikan rese. Kalian pasti tidak asing kan anak-anak, apa itu ikan rese? Itu loh ikan yang rasanya asin dan gurih banget. Pasti kalian suka dan kalian gak asing. Begitu ya. Sekarang kita akan menuju ke sumber daya alam non-hayati, merupakan sumber daya alam yang dapat dibudidayakan kembali kehadirannya dan dapat digunakan terus-menerus. Misalnya nih teman, air, angin, surya atau matahari, dan pertambangan. Air adalah salah satu kebutuhan utama makhluk hidup, dan bumi itu sendiri didominasi oleh wilayah perairan ya anak-anak. Nah, kita itu hidup di bumi, sebagian besarnya itu adalah perairan, jadi bukan tanah ya. Nah, di bidang energi, penggunaan air itu sebagai sumber listrik, bukan minyak bumi, telah dan akan terus berkembang karena selain energi terbarukan yang dihasilkan dari air cenderung non-polusi dan akan mengurangi efek rumah kaca. Nah, seperti yang kita tahu, ada tuh kincir angin. Kalian pasti tahu kan anak-anak kincir angin.
kincir angin kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kemudian air itu kita bisa manfaatkan untuk makan, minum, mandi. Wah, banyak sekali anak-anak manfaatnya. Untuk itu kalian harus menjaga air sebaik mungkin ya, walaupun air itu tidak akan pernah habis. Nah, kemudian sumber daya alam non hayati yang tanah. Kalian pasti tidak asing kan anak-anak? Tanah, iya tanah yang biasa kalian gunakan untuk permainan. Nah, tanah merupakan komponen dari permukaan bumi. Tanah termasuk salah satu sumber daya alam non-biologis penting untuk mendukung pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Coba kalau kalian bayangkan kalian gak ada tanah, kalian mau menapak di mana? Ya kan? Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian tanah dengan cara tidak mencemari lingkungan. Untuk pemanfaatannya kita gunakan sebagai pertumbuhan tanaman pertanian dan perkebunan. Nah, itu secara langsung terkait dengan kesuburan dan kualitas tanah anak-anak. Begitu ya. Jadi kita harus menjaga dan juga memanfaatkannya dengan baik. Nah, kemudian minyak bumi. Nah, minyak bumi ini sangat lama sekali untuk diperbarui ya anak-anak. Jadi kalian harus memanfaatkan seefisien mungkin atau sebaik mungkin. Oke, jangan pernah kalian meremehkan tentang sumber daya alam minyak bumi, karena itu lama sekali untuk didaur ulang teman-teman anak-anak. Nah, contoh pemanfaatan minyak bumi adalah seperti untuk bahan bakar motor, mobil, ya, dan bisa juga untuk minyak tanah, aftur itu untuk bahan bakar pesawat, solar untuk diesel dan lain-lain. Nah, begitu. Bagaimana anak-anak video yang telah kakak buat tadi? Mohon maaf ya kalau masih banyak kesalahan karena kakak juga masih belajar. Yuk kita sama-sama belajar. Oh iya, kalau menurut kalian ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya anak-anak. Kita saling belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Nah, sebelum mengakhiri video ini saya akan membacakan doa setelah belajar. Yuk kita bersama berdoa setelah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.